Saudara, pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora Indonesia di Doha, Qatar. Untuk mengetahui suasana Ramadan di sana, sudah ada diaspora Indonesia Ken Lestariani Sulis. Selamat dini hari waktu Indonesia, Mbak Kenia. Selamat pagi Kalau dan selamat malam. kalau sekarang di Jakarta ini 16 Maret pukul sekitar 2:36 waktu Indonesia Barat. Di sana ini udah pukul berapa, Mbak? Pukul 22:36, Mbak Oh, Asri. masih malam ya, masih jauh dari waktu sahur. Nah, Mbak, Betul. boleh diceritain di sana untuk populasi masyarakat ataupun juga umat muslim di sana itu sebetulnya seperti apa? Suasana Ramadan di Qatar tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Cukup meriah dengan banyaknya hiasan ornamen ciri khas Ramadan di berbagai pusat kota dan tempat lalu lalang penduduk dan juga turis. Dan selain itu juga suasana Ramadan di Qatar ditandai dengan adanya perubahan jam kantor maupun jam sekolah, durasinya menjadi lebih singkat, sehingga pukul 2 siang para pekerja dari kantor sudah selesai dan dapat beristirahat serta fokus ibadah di bulan Ramadan. Selain itu juga ada perubahan terkait jam operasional pusat perbelanjaan, toko makanan dan restoran yang berbuka atau jam bukanya menjelang waktu sore hari, di waktu menjelang berbuka hingga dini hari. Dan selain itu juga adanya kebijakan pemerintah Qatar baru terputar bantuan subsidi dari Kementerian Perdagangan dan Industri yang memberikan diskon untuk lebih dari 900 produk bahan rumah tangga atau kebutuhan pokok, susu, bahan seperti sayuran, buah, daging dan juga alat-alat kebutuhan rumah tangga yang mendapat antusiasme dari penduduk yang ada di Qatar. Demikian, Mbak Asri. Ya, menarik tadi terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang mana ini dibatasi ya waktu-waktu untuk berkegiatan ini menjadi lebih Iya. singkat. Ini sebetulnya sudah dari lamakah atau baru diterapkan? Sudah sejak lama, sudah setiap tahun di bulan Ramadan akan ada perubahan jam Hmm. tersebut ya untuk memudahkan warganya beribadah. Lalu sebetulnya di sana tuh durasi waktu berpuasanya sama nggak sih dengan di Indonesia, Mbak? Hampir serupa ya, 13 jam untuk saat ini karena masih musim semi, jadi waktu maghrib dan waktu subuhnya sedikit mirip, jadi pukul 4.30 untuk subuh dan juga untuk maghribnya sekitar pukul 17.42. Lalu ada perbedaan nggak sih, Mbak, berpuasa atau menunaikan ibadah puasa di Qatar dan di Indonesia? Iya, ada Mbak. Jadi di Qatar itu ada tradisi yang disebut dengan iftar canon, yaitu penembakan meriam sebagai penanda waktunya berbuka karena di masa lampau tidak ada listrik sehingga untuk mengumandangkan azan secara luas agak sulit. Jadi penembakan meriam ini sekarang malah tahun ini diadakan lebih banyak, titiknya ada di 6 lokasi di Souq Waqif Doha dan Wakra, kemudian ada di Lusail, Katara, Depel dan Musairib Downtown. Dan uniknya ini menjadi atraksi tersendiri bagi penduduk dan warga yang ingin menikmati waktu ngabuburit ya atau waktu menjelang berbuka puasa. Selain itu di Qatar juga uniknya juga adanya banyak iftar tent atau tenda-tenda iftar gratis yang disediakan bagi semua siapa saja tidak hanya muslim, di mana tahun ini ada kenaikan 100% menjadi 20 tenda yang menyediakan sekitar 700.000 porsi menu iftar per harinya gitu, Mbak Asri. Dan juga ada nama istilahnya nanti disebut dengan Garango, yaitu festival yang diadakan di pertengahan bulan Ramadan, biasanya untuk memberikan hadiah, goodie bag, atau berupa permen, manisan kepada anak-anak, sebagai penyemangat mereka telah berpuasa selama hampir setengah bulan di bulan Ramadan ini. Demikian Mbak Asri. Menarik ya, ada iftar gratis dan tapi ngomong-ngomong soal iftar nih kita jadi ngomongin soal makanan juga. Nah, di sana ada nggak sih makanan khas atau hidangan khas yang memang hanya ada di bulan Ramadan? Kalau untuk menu Arab memang biasanya di Qatar ini cukup terkenal dengan namanya kue lukemat ya. Semacam manisan bentuknya bulat yang itu digoreng tetapi nantinya setelah selesai dia akan ditaburi oleh madu, kemudian sesamsit dan lain-lain. Juga adanya menu kalau seperti matrob, kemudian juga ada kunafa, tentu saja ya kurma dengan beragam jenis kurma tentunya. Dan ini biasanya lebih banyak ditemukan di berbagai tempat-tempat umum, tempat berbuka umum. Sedangkan untuk warga Indonesia sendiri, mayoritas dari kami sudah karena di sini ada beberapa restoran dan juga toko produk makanan dari Indonesia yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Biasanya warga Indonesia akan berbuka dengan menu Indonesia, Mbak Asri. Nah, soal menu Indonesia ada nggak sih hidangan yang dikangenin, makanan khas Nusantara yang dikangenin sama Mbak Kenia dan di sana bisa didapatkan dengan mudah nggak?
Ya, jadi karena di sini sudah banyak warga negara Indonesia yang dan tinggal sudah lama, jadi sebenarnya tidak ada yang saya kangenin spesifik karena hampir semua bahan makanan ada seperti cendol, gado-gado, sate Padang pun ada. Jadi saya kayaknya nggak ada yang terlalu spesial saya sulit dapatkan kecuali ada sate ambal, Mbak Asri, yaitu sate ayam khas daerah Kebumen yang hanya ada di Ambal dan sampai saat ini belum ada di Qatar. Sate ambal ya, menarik ini. Tapi juga tadi seru ya, cendol mudah didapat, gado-gado mudah didapat. Jadi sebenarnya nggak ada yang begitu dikangenin begitu ya. Meski Betul. memang jauh dari Indonesia, tapi masih tetap bisa makan hidangan Nusantara. Nah, kalau bicara soal ibadah nih, Mbak Ken, di sana tarawih dan juga ibadah lainnya ini seperti apa? Boleh diceritakan? Iya, jadi di sini sekarang semua masjid dan masjid itu cukup banyak jumlahnya, hampir di setiap kelurahan ada masjid dan terbuka buat juga untuk muslimah dapat beribadah tarawih di situ, sholat jamaah di situ. Dan tenda-tenda yang tadi saya sebutkan juga banyak terdapat di sisi sebelah dari masjid itu sendiri. Dan di masjid sendiri juga ada beberapa donatur ataupun dermawan yang menyumbangkan beberapa bahan makanan untuk berbuka. Jadi bagi mereka yang ingin berbuka di masjid dan langsung melanjutkan sholat maghrib dapat dilakukan saat itu. Kalau kedutaan besar atau KJRI di sana ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan nggak sih? Ataupun juga ini yang sengaja digelar untuk umat muslim di sana? Betul ya, diaspora Indonesia sendiri, kita di sini cukup aktif termasuk juga ada Indonesian, Muslim Society in Qatar atau IMSqa yang memang setiap bulan Ramadan akan mengadakan rangkaian kegiatan, salah satunya adalah safari dakwah dan kebetulan bekerjasama dengan KBRI mengadakan Tarhib Ramadan, untuk mengundang ustadz ternama dari Indonesia memberikan kajian dan kemudian, dari tiap komunitas juga mengadakan kegiatan tadarusan terutama untuk ibu-ibu ya, baik diadakan secara online maupun offline dan kajian-kajian, ceramah, keagamaan lainnya. KBRI sendiri untuk besok hari nih Mbak Asri, kebetulan memang sedang ada Ramadan Festival yang diadakan khusus untuk, warga negara Indonesia yang ada di Qatar seperti berupa lomba-lomba untuk anak-anak, lomba azan, lomba mewarnai, kaligrafi, juga storytelling dan juga ada bazar Ramadan yang kita sebut dengan Ramadan Festival. Demikian Mbak Asri. Seru banget ya, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Ya, Tapi alhamdulillah. boleh cerita sedikit dong Mbak Kenia, di sana kendala yang dirasakan tuh apa sih? Karena kan terutama tadi diceritakan juga cuaca di sana itu musim semi, terus juga di siang hari ini cukup cerah. Kalau di Jabodetabek kan ini lagi hujan terus ya setiap hari, jadi ini lebih ke kendalanya adalah malas untuk bangun gitu. Kalau di sana seperti apa? Kebetulan saat ini karena bulan puasa jatuh pada, durasi siang yang tidak terlalu panjang, tapi kalau memang kebetulan pada masa, musim panas di mana durasi siang itu jauh lebih panjang, itu menjadi kendala berat karena suhu bisa mencapai 50 derajat, apalagi kami, diaspora terutama, ibu rumah tangga cenderung mengantar jemput anaknya di waktu-waktu tengah hari seperti jam 12, jam 1 siang di mana matahari sangat terik dan itu sangat, berat bagi, warga dan juga terutama anak-anak yang ingin mencoba berpuasa karena sangat panas, kadang juga terlalu humid yang memicu cenderung lebih, mudah berkeringat dan akibatnya terlalu haus ya untuk dijalani. Tapi, saat ini, alhamdulillah dalam keadaan musim semi cenderung durasi pun, cukup singkat dibanding musim panas dan cuaca masih cukup terkendali gitu Mbak Asri. Nah, Mbak Ken ini sebetulnya sudah berapa lama sih tinggal di Doha, Qatar, dan kira-kira ada rencana untuk mudik atau pulang kampung ke Indonesia nggak tahun ini? Iya. Jadi alhamdulillah, saya di sini bersama keluarga sudah tinggal 15 tahun dari 2009 di Qatar dan, mudik kami rencananya sudah kami rencanakan di musim liburan sekolah di akhir, Juni nanti sebagai penanda kenaikan kelas, di mana di Qatar sendiri durasi untuk libur kenaikan kelas sekolah itu sangat panjang, Mbak Asri, bisa lebih dari 2 bulan. Jadi kami manfaatkan untuk mudik ke tanah air bertemu dengan keluarga. Baik, semoga nanti mudiknya pulang ke Indonesia lancar dan juga ibadahnya di Amin sana juga amin lancar. Terima kasih Mbak amin. Ken. Terima kasih Mbak Asri.